Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah mengganti huruf waw dengan hamzah, namun dalam hal ini hukumnya adalah jaiz, yaitu boleh. Manakala pembahasan kita terdahulu adalah tentang membahas huruf waw atau ya dengan hamzah, dan hal tersebut adalah merupakan suatu keharusan. Namun untuk kali ini pembahasannya adalah mengganti waw menjadi hamzah, dan hal ini bukanlah merupakan suatu hal yang wajib. Jadi boleh-boleh saja waw itu diganti dengan hamzah ataupun menetapkan huruf waw. Terdapat beberapa keadaan di dalam hal ini. Yang pertama adalah manakala terdapat huruf waw yang berharkat dhammah, dan dhammahnya di sini adalah dhammah yang lazim. Artinya keberadaan daripada harkat dhammah tersebut bukan ada karena sebab, dan juga waw di sini tidak bertasydid. Jadi dhammahnya adalah dhammah yang asli, bukan ada karena sebab, dan juga waw tersebut tidak bertasydid. Contohnya seperti lafadz wujuhun. Pada lafadz ini terdapat huruf waw yang berharkat dhammah. Dhammah yang ada pada waw di sini adalah dhammah yang asli. Artinya keberadaan daripada dhammah di sini bukan ada karena sebab. Selanjutnya waw di sini tidak bertasydid, sehingga waw ini boleh diganti dengan hamzah sehingga nanti akan menjadi ujuhun, atau juga boleh menetapkan waw tersebut tidak menggantinya dengan hamzah. Wujuh di sini adalah merupakan jamak dari lafadz wajhun. Wajhun maknanya adalah wajah. Contoh yang lain seperti lafadz adwurun. Lafadz adwurun di sini terdapat huruf waw yang berharkat dhammah, dan dhammahnya di sini adalah dhammah asli, dan waw tersebut tidaklah bertasydid. Maka huruf waw di sini boleh diganti hamzah, boleh juga tidak. Sehingga manakala waw di sini diganti dengan hamzah, maka nantinya akan menjadi adurun. Adurun adalah merupakan jamak dari lafadz darun. Jadi darun itu adalah rumah, adurun adalah beberapa rumah. Contoh yang lain seperti lafadz anwurun. Anwurun ini terdapat huruf waw yang berharkat dhammah, dan dhammahnya di sini adalah dhammah asli serta waw tersebut tidak bertasydid. Sehingga lafadz anwurun ini wawnya boleh diganti dengan hamzah, maka menjadi anurun. Anurun itu adalah jamak dari lafadz narun. Narun ini maknanya adalah api. Narun jamaknya adalah anwurun atau anurun. Atau lafadz suwukun. Suwukun di sini terdapat huruf waw yang berharkat dhammah, dan dhammahnya di sini adalah dhammah asli serta waw tersebut tidak bertasydid. Dalam lafadz ini juga wawnya boleh diganti dengan hamzah ataupun tidak, sehingga manakala diganti dengan hamzah maka akan menjadi su'ukun. Su'ukun ini jamak dari lafadz sakin. Maknanya adalah yang menyiram. Jadi sakin ini pun asalnya adalah sakiun, sehingga ketika diilal menjadi sakin. Jadi sakin jamaknya boleh suwukun, boleh su'ukun. Atau lafadz yang mirip dengan suwukun ini yaitu lafadz wuwurun.
Wuwurun ini juga terdapat huruf wawu sama dengan lafadz sukun. Wawunya di sini berharkat dhammah yang asli dan tidak bertasydid, dan ini pun boleh diganti dengan hamzah sehingga menjadi wuurun, di mana wawunya di sini digantikan dengan hamzah. Lafadz wuurun ini adalah merupakan bentuk masdar dari fi'il madhi ghara. Ghara yaghuru ghauron wa ghuwuron. Jadi ghara yaghuru ghauron atau ghaurun. Jadi sama saja. Jadi manakala dibaca ghoron maka dalam keadaan nasab. Maknanya adalah meresap ke dalam tanah. Jadi pada intinya, manakala terdapat huruf wawu yang berharkat dhammah, di mana dhammahnya di sana adalah dhammah yang lazim, yang asli, bukan ada karena sebab, dan kemudian wawu tersebut tidak bertasydid, maka wawu boleh-boleh saja diganti dengan hamzah ataupun juga tidak. Manakala diiklal di dalam bahasa Arab, katakanlah kita ngambil lafadz ghuurun yang aslinya adalah ghuwurun, maka iklalannya adalah ghuurun asluhu ghuwurun ala wazni fu'ulun ubdilatil wawu hamzatan limdimamiha dhammatan lazimatan walikauniha ghaira musyaddadatin fasara ghuurun. Maksudnya adalah ghuurun asluhu ghuwurun. Lafadz ghuurun itu asalnya adalah ghuwurun ala wazni fu'ulun, mengikuti wazan fu'ulun. Ubdilatil wawu hamzatan, huruf wawu diganti dengan hamzah. Lindimamiha dhammatan lazimatan, karena huruf wawu tersebut berharkat dhammah dengan dhammah yang lazim. Artinya dhammah tersebut adalah merupakan dhammah asli dan bukan ada karena sebab. Walikauniha ghairu musyaddadatin, dan keberadaan wawu tersebut tidak bertasydid. Fasara ghuurun, maka jadilah lafadz ghuwurun itu menjadi ghuurun. Ini adalah keadaan yang memperbolehkan huruf wawu tersebut diganti dengan hamzah manakala sudah memenuhi dua syarat ini, yaitu dhammahnya lazim dan wawu tersebut tidak bertasydid. Kemudian manakala terdapat huruf wawu namun tidak memenuhi syarat-syarat yang ada, maka dalam hal ini wawu tidak boleh diganti dengan hamzah. Contohnya seperti terdapat huruf wawu yang berharkat dhammah, namun dhammahnya di sini bukanlah dhammah yang lazim. Jadi syarat yang di atas itu menyatakan bahwa wawu tersebut berharkat dhammah namun dhammahnya harus lazim. Di sini manakala terdapat wawu yang berharkat dhammah namun dhammahnya di sini bukan lazim, artinya keberadaan dhammah di sini ada karena sebab. Seperti dhammah yang keberadaannya hanya ketika dalam keadaan rofa saja. Manakala dalam keadaan rofa dia didhammakan, namun manakala dalam keadaan bukan rofa maka dhammah ini hilang. Berarti dhammah ini tidak tetap, tidak asli, dan dapat berubah ketika dalam keadaan yang berbeda pula. Contohnya seperti lafadz dalwun. Lafadz dalwun manakala dalam keadaan rofa dia akan dibaca dalwun. Jadi hadza dalwun, ini adalah timba. Dalam lafadz dalwun di sini terdapat huruf wawu yang berharkat dhammah dan dia juga tidak bertasydid. Namun dhammah yang ada pada lafadz dalwun di sini bukan dhammah asli. Kenapa? Karena ketika dia berada di dalam keadaan yang lain maka dhammahnya ini pun hilang. Terbukti ketika dalwun ini dalam keadaan nasab, sehingga katakanlah di sini dikatakan ra'aitu dalwan, maka dhammahnya di sini hilang, tidak tetap. Maka lafadz dalwun di sini tidak memenuhi syarat sebagaimana di atas, sehingga wawu yang ada tidak dapat diganti dengan hamzah. Tidak boleh kita katakan dalun, tidak boleh. Demikian pula manakala terdapat huruf wawu yang berharkat dhammah, namun dhammahnya di sini bukan dhammah yang lazim.
keberadaan daripada dhammah di sini adalah dalam rangka untuk menghindarin bertemunya dua huruf yang sukun. Maka dalam keadaan yang seperti ini, wawu tidak boleh digantikan dengan hamzah. Contohnya seperti lafadz ishtarawu ad-dhalalata bil huda. Maknanya adalah mereka mengganti kesesatan yang ada itu dengan al-huda, petunjuk. Kita perhatikan lafadz ishtarawud dhalalata. Di sini terdapat huruf wawu yang berharkat dhammah dan wawunya di sini tidak bertasydid. Namun dhammah yang ada pada lafadz ishtarawu di sini bukanlah merupakan dhammah lazim, namun dhammah ini ada karena sebab. Sebabnya apa di dalam susunan ini? Kenapa huruf wawu ini diberi harkat dhammah? Sebabnya dalam rangka untuk menghindarin bertemunya dua huruf yang sukun, di mana pada asalnya ini adalah lafadz ishtarau. Wawunya di sini sukun. Sebelum bersambung dengan lafadz ad-dhalalah, lafadz ini adalah dibaca ishtarau. Selanjutnya, ketika bersambung dengan lafadz ad-dhalalah, maka bertemulah dua huruf yang sukun, yaitu sukunnya huruf wawu dan sukunnya al. Oleh karena itu, dalam rangka untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun itu, di mana hal tersebut tidak diperbolehkan, maka huruf wawu ini pun diberi harkat dhammah. Maka jadilah ishtarawud dhalalata bil huda. Dengan demikian, wawu di dalam lafadz ishtarawu ini tidak boleh digantikan dengan hamzah karena memang tidak memenuhi syarat, yaitu dhammahnya bukanlah dhammah yang lazim. Demikian pula manakala terdapat huruf wawu namun wawunya di sini bertasydid. Ini pun tidak memenuhi syarat sehingga wawu yang ada sekalipun dia sudah berharkat dhammah namun di sini tetap tidak dapat digantikan dengan hamzah karena di sini tidak memenuhi syarat, yaitu keberadaan wawu ini bertasydid. Contohnya seperti lafadz at-ta'awudz. At-ta'awudzu, pada lafadz at-ta'awudz di sini terdapat huruf wawu yang berharkat dhammah dan dhammahnya di sini adalah dhammah yang lazim, tetap artinya keberadaannya bukan karena adanya sebab. Namun huruf wawu di sini tidak dapat digantikan dengan hamzah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat, yaitu wawu di sini bertasydid. Atau contoh yang lain seperti lafadz at-tahawul. At-tahawulu ini juga sama dengan lafadz at-ta'awud. Terdapat huruf wawu yang berharkat dhammah dan dhammahnya asli, namun wawunya di sini bertasydid. Maka wawu ini pun tidak boleh digantikan dengan hamzah. Ini adalah keadaan yang pertama. Selanjutnya keadaan yang kedua adalah wawu boleh digantikan dengan hamzah manakala terdapat huruf wawu yang berharkat kasroh yang berada di awal kalimat. Sekali lagi, wawu tersebut boleh digantikan dengan hamzah manakala terdapat wawu yang berharkat kasroh dan wawu tersebut berada di awal kalimat atau berada di awal lafadz. Contohnya seperti lafadz wisyahun. Wisyahun ini maknanya adalah pedang. Pada lafadz ini terdapat huruf wawu yang berharkat kasroh dan posisi daripada wawu itu berada di awal kalimat. Maka wawu ini boleh digantikan dengan hamzah sehingga kita boleh mengatakan isyahun. Jadi wawunya di sini digantikan dengan hamzah, isyahun. Atau lafadz yang lain seperti lafadz wifadatun. Lafadz wifadatun ini adalah merupakan masdar dari kalimat fi'il wafada, yafidu, wafdan, wawifadatan.
Pada lafadz wifadah di sini terdapat huruf wawu yang berharkat kasroh dan posisinya berada di awal kalimat. Maka wawu ini boleh-boleh saja manakala kita ganti dengan hamzah. Jadi manakala diganti dengan hamzah akan menjadi ifadatun. Atau contoh yang lain seperti yang sering kali kita dengar, yaitu lafadz wisadatun. Wisadatun ini maknanya adalah bantal. Pada lafadz wisadah di sini terdapat huruf wawu yang berharkat kasroh dan posisinya ada di awal kalimat. Maka wawu ini boleh-boleh saja manakala digantikan dengan hamzah. Sehingga boleh kita baca dengan isadatun. Jadi isadatun asalnya adalah wisadatun. Huruf wawu digantikan dengan hamzah. Manakala kita ilal dengan menggunakan bahasa Arab, katakanlah kita menggunakan lafadz yang pertama, yaitu wisyahun, sehingga boleh dibaca isyahun. Maka ilalannya adalah isyahun asluhu wisyahun ala wazni fi'alun ubdilatil wawu hamzatan likauniha maksuratan musaddaratan fasara isyahun. Lafadz isyahun asluhu wisahun, maknanya adalah lafadz isyahun itu asalnya adalah wisyahun ala wazni fi'alun, mengikuti wazan fi'alun. Ubdilatil wawu hamzatan, huruf wawu diganti dengan hamzah. Kenapa? Likauniha maksuratan musaddaratan, karena keberadaan wawu tersebut berharkat kasroh dan berada di awal kalimat. Fasoro isyahun, maka jadilah lafadz isyahun. Ini manakala wawu tersebut memenuhi syarat, yaitu berharkat kasroh dan berada di awal kalimat. Namun manakala terdapat huruf wawu yang berharkat kasroh namun posisinya tidak berada di awal kalimat, katakanlah berada di tengah ataupun di akhir, maka wawu tersebut tidak dapat digantikan dengan hamzah. Contohnya seperti lafadz tawilun. Di sini terdapat huruf wawu yang berharkat kasroh, namun posisinya tidak berada di awal. Maka wawu di sini tidak boleh kita ganti dengan hamzah. Tidak boleh kita katakan to'ilun, karena wawu tersebut tidak memenuhi syarat untuk bisa atau boleh digantikan dengan hamzah. Atau terdapat huruf wawu yang berada di awal tapi dia tidak berharkat kasroh, ini pun tidak memenuhi syarat sehingga wawu tersebut tidak boleh digantikan dengan hamzah. Contohnya seperti lafadz wa'ada. Lafadz wa'ada di sini terdapat huruf wawu yang posisinya berada di awal kalimat, namun harkatnya tidak kasroh, melainkan berharkat fathah. Maka wa'ada ini pun wawunya tidak boleh atau tidak bisa digantikan dengan hamzah. Jadi harus memenuhi syarat wawu tersebut berharkat kasroh dan posisinya berada di awal kalimat, baru boleh digantikan dengan hamzah. Ini adalah beberapa keadaan di mana wawu boleh digantikan dengan hamzah. Artinya wawu tersebut bisa diganti dengan hamzah, bisa juga menetapkannya di dalam bentuk wawu. Selanjutnya silahkan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.